Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan topik renungan kita, yaitu tentang hidup di dalam penyertaan Tuhan bagian yang kelima. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tawanan-tawanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kehidupan Yusuf yang begitu luar biasa, mengalami penyertaan Tuhan. Kita sudah belajar ya, di hari-hari sebelumnya ada 4 poin ya, dampak dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf dibuat Tuhan berhasil di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, selalu berhasil. Yang kedua, Yusuf dibuat Tuhan mengalami promosi, mendapat kepercayaan dari tuannya Potifar. Segala urusan di dalam rumah tangga Potifar semuanya diserahkan kepada Yusuf. Ini semua karena dampak daripada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ya, Yusuf dibuat Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Potifar. Keberadaan Yusuf di rumah Potifar itu membuat Potifar dan keluarganya itu diberkati Tuhan. Ya, apa yang ada di dalam rumah Potifar selalu diberkati Tuhan, tidak pernah kekurangan. Artinya keberadaan Yusuf jadi berkat. Mengapa? Karena Yusuf dalam penyertaan Tuhan. Yang keempat, ya, Tuhan membuat Yusuf kuat. Ya, penyertaan Tuhan membuat Yusuf mampu menolak semua godaan-godaan iblis, menolak semua keinginan-keinginan daging. Ya, dan salah satu keinginan daging, godaan iblis yang paling berat untuk ditolak manusia adalah keinginan seks, saudara. Tapi Yusuf berhasil. Yusuf bisa menolak, melawan keinginan itu, saudara. Itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Nah, kali ini kita melihat poin yang kelima, ya. Dampak dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mampu menghadapi situasi yang pahit, yaitu fitnah. Ya, kita melihat, saudara, tadi bahwa Yusuf ditangkap oleh tuannya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Bapak saudara, di sini kita melihat apa yang melatar belakangi Yusuf ditangkap lalu dipenjara. Ya, di sini Yusuf mendapat fitnah, mendapatkan tuduhan yang tidak benar dari istri Potifar. Yusuf dituduh kurang ajar, Yusuf dituduh ingin meniduri istri Potifar. Padahal itu tidak benar, saudara. Justru yang berbuat itu sebaliknya adalah istri Potifar. Ya. Tapi di sini Yusuf dituduh, Yusuf difitnah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Ketika kita menghadapi fitnah, ketika kita menghadapi tuduhan yang tidak mendasar dari orang-orang tertentu, pada umumnya kita tidak terima. Pada umumnya kita memberontak, kita ingin melawan, kita ingin membalas, ya. Kita punya respon, ya, untuk melawan, ya. Tapi kita melihat di sini, saudara, Yusuf justru bersikap menerima. Terkesan Yusuf bersikap, ya, dia diam, ya, ketika dia ditangkap oleh tuannya, dimasukkan penjara. Yusuf tidak berbuat apa-apa. Yusuf tidak membela diri. Bukan berarti Yusuf takut, bukan berarti Yusuf tidak berdaya, tidak, saudara. Nah, kita melihat di sini, saudara, Yusuf mencerminkan satu karakter, ya, satu kepribadian. Bahwa Yusuf adalah orang yang belajar untuk menyerahkan segala persoalan itu kepada Tuhan. Yusuf adalah seorang yang memiliki hati, ya, mengampuni dan mengasihi, dan ini terlihat dari, ya, sikap dia ketika menerima saudara-saudaranya. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ya,
Datang saudara-saudaranya, akhirnya berjumpa dengan dia di Mesir. Bagaimana respon Yusuf? Yusuf menerima keberadaan saudaranya dengan senang hati dan sukacita. Yusuf tidak sedikit membalas. Yusuf tidak sedikit pun marah, ya, dengan kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudaranya. Ya. Nah, di sini juga, ya, ketika Yusuf menerima fitnah dari istri Potifar, Yusuf tidak melawan. Yusuf tidak memberontak, tidak membela diri. Ya. Dia belajar untuk menerima, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Mengapa Yusuf ini lakukan itu? Karena dia percaya Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu sanggup membela umatnya. Tuhan itu sanggup membela hamba-hambanya. Yusuf belajar untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperkara. Nah, di sini saudara, penyertaan Tuhan penting sekali dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan memampukan seseorang untuk belajar melewati pengalaman yang pahit, belajar mengampuni, belajar memaafkan, ya. Apalagi ketika fitnahan datang, tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu datang, orang yang dalam penyertaan Tuhan belajar menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, belajar untuk mengampuni, belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dan inilah dilakukan Yusuf, saudara. Ya. Dan ini terjadi kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Daniel dan kawan-kawannya. Difitnah sehingga Daniel harus masuk ke gua singa. Ya. Ketika Daniel difitnah, Daniel tidak memberontak, Daniel tidak melawan. Dia menerima saja karena dia percaya Tuhan punya cara untuk menolong. Ya. Rasul Paulus sering mendapatkan fitnahan, tuduhan, sehingga dia harus teraniaya, dia harus menderita. Paulus tidak melawan, Paulus tidak membalas. Ya. Penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk melewati itu semua, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia mendapatkan fitnahan, tuduhan dari ahli-ahli Taurat. Dia dituduh menghujat Allah. Ya. Dan fitnahan, tuduhan itu pada akhirnya membuat Yesus harus menderita, dihukum, mati di kayu salib. Yesus tidak melawan. Nah, ini saudara, sikap-sikap yang mesti kita miliki sebagai orang percaya. Bahwa orang yang dalam penyertaan Tuhan harus belajar memiliki sikap yang tenang, belajar memiliki sikap yang tidak membalas, tidak melawan, tidak memberontak ketika kita difitnah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang dilakukan Yusuf. Dia ditangkap, dia dimasukkan penjara. Yusuf harus melewati itu semua. Dan dia belajar untuk selalu tetap menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan penting dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita dalam menghadapi situasi-situasi yang pahit yang kita alami, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan selalu menjadikan kita orang-orang yang kuat menghadapi berbagai persoalan, termasuk tuduhan, termasuk fitnahan. Belajar untuk tetap mengampuni, memaafkan, dan tidak mencari pembelaan secara duniawi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Salam, Tuhan Yesus.